Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syaita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin jamaah alumni Jamiat Khair yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita meneruskan kajian kita terkait dengan kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang sekarang kita sudah masuk kepada Al-Haditsus Salis, hadis ketiga. Semoga pengajian rutin kita bulanan ini istiqomah. Amin. Sehingga kita bisa mengambil banyak ilmu dari ulama kita, terutama dari penulis kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Saya akan bacakan, kemudian kita akan pahami setelah saya menjelaskan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafanallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain. Al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa qataraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa anna astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik seperti yang kita pahami, beliau adalah sahabat Nabi yang masuk Islam pada usia 10 tahun. Jadi pada saat ketika beliau berusia 10 tahun, ibunya kemudian memberikan kepada Rasulullah SAW supaya Anas bin Malik berkhidmah kepada Nabi. Jadi beliau ini menjadi khadim Nabi. Karena beliau ini menjadi khadim Nabi, maka banyak ilmu Rasulullah SAW yang dikuasai oleh Anas bin Malik. Oleh karena itu maka Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Dan termasuk beliau ini adalah sahabat kedua periwayat hadis terbanyak. Jadi kalau dibuat urutan sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, yang pertama adalah Abu Hurairah, itu satu. Baru yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar yang kedua. Dan Anas bin Malik adalah yang ketiga. Jadi Anas bin Malik termasuk perawi hadis yang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis. Setelah itu baru Siti Aisyah, baru Abdullah ibnu Abbas, baru Jabir bin Abdullah, baru Abu Sa'id al-Khudri. Makanya kalau kita melihat hadis Nabi, itu biasanya para perawinya sebagian besar adalah 7 tokoh ini. Apa kata Malik? Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha. Kata inna ini kan waktu kita belajar Jamiat Khair adalah harfu taukid. Harfu taukid itu kalau masuk ke sebuah isim, maka itu memperkuat pernyataan. Jadi seperti itu. Inna, anna, ka'anna, lakinna, dan sebagainya. Itu masuk inna wa akhwatuha yang fungsinya adalah ditaukid. Sesungguhnya Allah. Kenapa Allah? Yanduru, melihat. Nadhara yanduru nadhran. Nadharah, kacamata. Ila, kepada siapa? Kepada wajah. Wajahnya siapa? Asy-syekh. Asy-syekh itu pengertiannya dua. Pengertian pertama adalah alimun, orang yang berilmu, itu syekh. Maka meskipun dia umur 12 tahun, kalau dia sudah berilmu dianggap syekh. Asy-syekhul alim, syekhul allamah. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua dianggap syekh, syuyukh. Kapan dianggap tua? Ma baina al-khamsin wa thamanin. Antara 50 sampai
80. Kita semua udah tua. Faiza termasuk. Di atas 50. Wah, fitnah. Taufik, Ustaz Taufik, Sumantri di atas 50 semua. Ini lihat di atas tahun 70 kan? Ya. Berapa Ibu? Anis? 72, berarti sudah 51. Berarti sudah dianggap syekh, sudah tua. Meskipun kelihatannya masih muda, tapi di dalam pengertian bahasa Arab dianggap sebagai orang yang sudah tua. Jadi Allah lihat wajah kita ini kapan? Sobahan wa masaan. Pagi dan sore dilihatin kita. Lalu apa yang dilakukan Allah? Wa yaqul, Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuk, umurmu sudah tua. Sinnuk itu artinya umur. Kabura itu besar, tapi maksudnya tua. Tua, tapi kan semangatnya. Yang penting itu. Waraqqa jilduk, kulitmu tuh sudah keriput tuh. Rokok itu sudah lembut. Kalau Faiza belum tua karena kulitnya belum keriput. Terus wadaqqa azmuk. Azmu itu artinya tulang. Daqqa itu artinya sudah rapuh. Kalau dipukul patah itu tulang. Rapuh sekali. Waqtaraba itu semakin dekat. Apa semakin dekat? Ajaluk, ajalmu. Jadi yang membuat orang meninggal sebenarnya bukan penyakit, tapi ajal. Penyakit apapun hanya sabab. Tapi kalau sudah ajal, meskipun dia sakit cuma pusing, meninggal ya, ajalnya sudah tiba. Idza jaa ajaluhum. Iya, kalau sudah ajal langsung meninggal. Kalau penyakit itu adalah sabab min asbabil maut. Jadi salah satu sebab aja. Jadi kalau sebab itu kan belum tentu. Ada orang yang sakitnya sampai puluhan tahun nggak mati, malah yang mati suaminya yang ngurusin. Ada seperti itu. Ada kemarin waktu saya ke Lenteng Agung itu, suaminya, dekat ya? Dekat rumahnya ini, Novita. Kebetulan lewat situ, cuma nggak sampai di situ. Ada perumahan apa itu? Ada perumahan masuk di situ. Di situ istrinya sudah 30 tahun sakit. Di atas roda, kursi roda. Yang meninggal suaminya. Padahal suaminya yang jaga dia. Mungkin karena stres ngurusin bininya sakit. Sama saya istrinya menjadi penyebab. Wahana qudumuka ilayya, dan kedatanganmu kepadaku, kata Allah, sudah mendekat. Enggak lama lagi. Hana waktul fajri. Waktu fajar sudah dekat dikit lagi. Itu maksudnya gitu. Fastahi minni, malulah engkau kepadaku. Artinya kalau sudah tua jangan main-main lah, jangan macam-macam. Maksudnya begitu kata Allah. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur orang melakukan keburukan itu karena nggak ada rasa malu. Makanya disebutkan oleh Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan apa yang kau mau. Makanya yang membuat orang kemudian tidak berani melakukan sesuatu itu karena ada rasa malu itu. Maka kata Allah, malulah engkau kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Saya malu, kata Allah. Malu kepada siapa? Malu karena tuamu untuk mengadabmu di neraka. Jadi Allah malu untuk mengadab orang yang sudah tua di neraka. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah tua itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa pesan moral yang diambil dari kitab ini, dari hadis ini? Yang pertama, kita harus menghormati orang yang sudah tua. Satu. Orang tua dan orang yang sudah lanjut usia, maksudnya begitu. Siapapun orang yang lanjut usia harus kita hormati, meskipun agamanya beda. Bukan karena agamanya, bukan karena etniknya, tetapi karena tuanya. Kenapa? Karena Allah hormati dia. Karena Allah hormati dia, maka kita harus menghormati orang tua. Makanya Nabi pernah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku, kata Nabi, orang yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Itu Islam indahnya itu. Kalau agama lain kita nggak tahu, tapi Islam itu punya prinsip
kalau anak kecil jangan juga dikasari. Tapi kasihi. Kalau dia berbuat salah, diarahkan, bukan dipukul. Tapi orang tua, karena tuanya, kata Nabi, harus dihormati. Makanya nanti akan diceritakan tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menghormati orang tua. Sampai Allah berikan karamah kepada dia. Nanti akan dijelaskan. Kedua, kalau kita sudah tua, ini pesannya, maklulah sama Allah. Jangan banyak melakukan maksiat, maksudnya begitu. Ingat, umur nggak panjang. Umur itu Allah berikan baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Umur kita. Ini umur kita udah 50, 10 tahun lagi. Belum tentu. Ya kan menurut Nabi 10 sampai 20. Perkiraan Nabi itu ma baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Kalau ada yang lebih dari itu jarang. Saya berikan contoh. Yang pertama, siapa? Rasul meninggal di usia berapa? 63. Baina sitin. Hati-hati ya, harus ada yang nemenin. Nah, ente buru hormat sampai ini. Ya, itu aneh juga sama, itu hormat aneh juga. Sama-sama tua. Abu Bakar meninggal usia berapa? 63. Umar 63. Ali 63. Utsman bin Affan 80-an. Ma baina sitin wa sabin, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih, wa aqalluhum majazu zalik. Kalau ada yang lebih itu jarang. Jarang, coba dicari di masyarakat. Siapa? Tapi jarang. Tidak banyak orang yang umurnya segitu. 96. Jarang. Karena jarang, temannya udah nggak ada. Ya, angkatan dia pantarannya udah nggak ada. Gimana kalau nenek ente yang aneh? Janganlah, repot. Cepat mati nanti. Artinya apa? Umur kita ini menurut perkiraan Nabi sekitar 10 sampai 20 tahun lagi. Artinya apa? Itu nggak lama itu. 10 tahun, 20 tahun nggak lama. Maka kata Allah, fastahi minni. Maklulah engkau kepadaku. Artinya apa? Perbanyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya gitu. Oke, nah sekarang kita jelaskan. Kitab ini kitab bagus ya. Sekarang kita baca penjelasannya. Wahukia, ini fi'il mabni lil majhul. Kalau kita belajar nahu dulu, masih alia itu kan ada fi'il mabni lil ma'lum, fi'il madi lil majhul. Kalau ma'lum misalnya haka, kalau majhul hukia, doroba, duriba, gitu maksudnya. Ini dibaca hukia. Hukia itu artinya apa? Diriwayatkan, diceritakan, dihikayatkan. Anna Aliyan, bahwa Ali radhiyallahu anhu kana yadhabu ilal jamaah. Ali pergi untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat subuh, li sholatil fajri. Musri'an. Musri'an itu kedudukannya adalah hal. Buru-buru. Kata Agus tuh. Buru-buru. Falakia, lalu kemudian beliau bertemu. Bertemu siapa? Syekhon, orang yang sudah tua. Fit tariqi, dalam perjalanannya itu, di jalan. Yamsi kuddamahu, yang berjalan di depan Ali bin Abi Thalib. Jalannya gimana? Ala sakinati wal waqar. Jalannya itu begitu, namanya orang tua. Lambat, tenang. Ya kalau kita ibarat seperti film Mr. Bean itu, sudah lihat Mr. Bean itu? Yang depannya nenek-nenek, setengah mati Mr. Bean lewat. Hah? Jalannya pelan, bayangkan itu. Kalau kita nggak sabaran, wah habis itu. Iya. Nah, seperti Ali bin Abi Thalib, di depannya ada orang tua yang jalannya begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak seperti kita. Fi salkit tariq, di jalan, fata'akhkhara Aliyun radhiyallahu anhu, Ali pun kemudian memperlambat. Memperlambat apa? Jalannya. Kenapa? Takriman lahu. Karena takrim, menghormati orang yang sudah tua itu, wa ta'dziman, sama li syaibatihi, karena posisinya dan kedudukan yang sudah tua. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sampai waktu terbitnya matahari sudah mulai mendekat.
Artinya apa? Subuh udah mau habis. Falamma, maka ketika dana asyaikhu, orang tua itu mendekat kemana? Ila babil masjid, ke pintu masjid. Falam yadkhulil masjid, dia malah tidak masuk masjid. Jadi sudah dekat masjid, orang tua itu lewat terus. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, Ali pun kemudian tahu annahu kana minan nasara. Orang ini bukan orang Islam, tapi orang Nasrani. Fadakhala Aliyun al-masjid, lalu Ali pun masuk ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku, dalam keadaan ruku. Fatawwala ruku'a, Rasul pun memperpanjang rukunya, miqdara ruku'ain, yang ukurannya seperti panjangnya 2 kali ruku. Jadi rukunya dikasih panjang tuh Rasul. Hatta adrakahu, sampai adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Ali pun bisa mengikutinya. Falamma faragha minas shalah, sampai kemudian ketika Rasul selesai salatnya, qala, berkata, ya Rasulullah, lima tawalta ar-ruku'a fi hadhihi salati ma kunta taf'alu misla hadha. Kata Ali bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mau perpanjang ruku? Fi hadhihi salat, dalam salat ini, ma kunta taf'alu misla hadha, yang engkau sebelumnya belum pernah melakukan seperti ini. Kata Ali. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun kemudian berkata, lamma raka'tu, ketika aku ruku, wa qultu subhana rabbiyal azim, dan aku mengatakan atau berkata, berdoa subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi, sebagaimana wirid yang aku lakukan, wa aradtu an arfa'a rasi, dan aku ingin mengangkat kepalaku. Pada saat ruku dia mau angkat kepala. Apa kata Nabi? Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam wa wada'a janahu ala dhahri wa akhadani tawilan. Datang Jibril, sayapnya Jibril letakkan di kepalaku. Aku nggak bisa bangun. Gitu. Wa akhadani, kemudian menahanku. Tawilan, agak panjang sedikit. Jadi rukunya Rasul jadi kelihatan panjang itu gara-gara sayapnya malaikat Jibril ditaruh di kepalanya Rasul. Rasul nggak bisa angkat kepala. Maksudnya begitu. Falamma rafa'a janahu, sampai ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu rasi, lalu kemudian aku angkat kepalaku. Faqalu, lalu mereka, para jamaah, para sahabat berkata, lima fa'ala hakadha, kira-kira apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu, mengapa seperti itu? Mengapa Jibril melakukan seperti itu? Faqala, Rasul berkata, ma sa'altuhu an dalik, aku nggak pernah nanya sama Jibril tentang persoalan tersebut. Fahadhara Jibril atau Jibril alaihissalam, tiba-tiba Jibril pun hadir lalu berkata, qol, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, bahwa Ali kana yasta'jilul jamaah, Ali itu bersegera buru-buru untuk sholat jamaah. Dia terlambat, kan begitu kan? Falaqiya syaikhan nasraniyan, lalu kemudian bertemu dengan orang tua yang agamanya Kristen, fit tariq, di jalan. Walam ya'lam, Ali tidak tahu. Walam ya'lam Aliyun, Ali tidak tahu annahu nasraniyun, bahwa orang itu adalah orang Kristen. Wa akramahu li ajli syaibatihi, Allah, ya, Ali memuliakan orang itu, menghormati orang itu karena tuanya orang tersebut. Wa ma taqaddama alaihi wa hafidha haqqahu fa amarani Allahu ta'ala an akhudhaka fi ruku'i hatta yudrika Aliyun salatal fajri. Ali bin Abi Thalib memuliakan orang tua itu karena orang itu sudah tua dan menjaga haknya. Maksudnya hak orang tua itu adalah dihormati. Hak orang yang sudah sepuh itu adalah perlu dihormati. Lalu kemudian kata Jibril, fa amarani Allah Ta'ala, Allah memerintahkan aku, kata Jibril, an akhudaka fi ruku, untuk menahan engkau wahai Muhammad pada saat ketika ruku. Maksudnya apa?
rukunya dikasih panjang dengan meletakkan sayap oleh Jibril di atas bahunya Rasulullah SAW sampai rukunya mencapai 2 kali ruku, batasannya seperti itu. Hatta yudrika Aliun salat al-fajri, sampai Ali bisa sholat subuh bersama dengan Rasul. Kalau seandainya tidak diperpanjang rukunya, Ali nggak akan sampai. Ali nggak akan sampai sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut. Karena pernyataan ini memperkuat apa? Memperkuat hadis Nabi bahwa orang yang sudah sepuh itu harus dihormati. Meskipun agamanya beda, meskipun kelompok etiknya beda, kalau dia sudah sepuh, maka kita wajib untuk menghormati. Seperti yang dilakukan oleh Ali. Wahada laisa bi'ajabin. Kata penulis kitab ini nggak aneh. Laisa bi'ajabin, ini nggak aneh. Wa ajabul ajab, yang paling aneh katanya. Apa yang paling aneh? Annallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam ayyahuda syamsa bijanahihi hatta la tatlu asy-syamsu tawilan li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata penulis kitab ini, yang paling aneh adalah Allah perintahkan Mikail. Mikail ini malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan matahari dengan sayapnya. Jadi matahari itu, ini kan kalau matahari terbit, otomatis subuhnya selesai. Itu matahari ditahan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah dengan sayapnya, sehingga matahari apa? La tatlu asy-syamsu tawilan. Tidak terbit. Tidak terbit. Ditahan oleh siapa? Oleh malaikat Mikail. Karena apa? Li ajli Aliin radhiyallahu ta'ala anhu. Karena menghormati dan memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waqala, dan dia berkata, penulis kitab ini, hadhihi daraja bi hurmati Syekhil Fani ma'a annahu kana nasraniyan. Ini adalah derajat atau tingkatan bi hurmati Syekhil Fani, karena menghormati orang tua yang sudah sepuh. Jadi menghormati orang tua yang sudah sepuh itu bisa memunculkan kemuliaan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ma'annahu kana nasraniyan. Meskipun orang yang dihormati itu adalah seorang yang tua yang agamanya Nasrani. Meskipun Nasrani, kalau kita hormati, Allah akan muliakan kita. Makanya pesan moralnya adalah kalau ada orang tua jangan dibentak. Bukan orang tua kita saja, orang yang sudah tua, orang sepuh. Siapa? Ya banyak. Jangan dibentak-bentak, jangan dikata-katai, jangan macam-macam lah. Tapi kita hormati. Kalau berjalan juga jangan mendahului, itu adabnya. Jangan, kalaupun kita mau mendahului kan terburu-buru, kita minta izin. Nah, permisi Pak, saya buru-buru. Atau kalau ada orang lagi nongkrong tuh yang udah tua, lewat, jangan lewat-lewat aja. Misi Pak, gitu loh. Itu adab. Ini parok duduk. Siapa itu Ustaz? Ente. Nggak ada rasa hormat kan? Nah, ini dilarang. Makanya ajaran Islam itu ajaran luar biasa. Islam itu adalah agama kebaikan universal. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata khairun. Nih, jelasin ya bahasa Arabnya. Ujamet Hira lu jago bahasa Arab lah. Ada khairun, ada ma'rufun, ada ihsanun, mana sama? Thayyibun, birrun. Saya paham ya? Nah, apa itu bedanya? Khairun itu sifat baik yang bersifat universal. Misalnya jujur, amanah, itu khairun namanya. Tuh, semuanya faizalah, kita nggak dapat. Kalau khairun itu kebaikan, sifat kebaikan itu diimplementasikan, namanya ma'ruf. Kalau dilakukan karena Allah, namanya ihsan. Begitu kan? Kalau 3 sifat ini, khairun, ma'rufun, ihsanun, tambah thayyibun, maka jadi salihun. Tapi kalau di sifat itu 4 itu tapi dia mengharapkan pujian gimana? Enggak masuk kategori ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Jadi ibadah karena seakan melihat Allah, jadi karena Allah memang. Nah, kalau birrun nih, yang dari kata ini muncul kata mabrur, haji mabrur. Itu birrun adalah kebaikan yang sudah lepas dari kejahatan. Itu birrun. Misalnya apa? Dulu dia zalim. Nah, kezalimannya hilang, yang muncul adalah kebaikannya.
Dulu dia orangnya sombong, kesombongannya hilang, yang muncul sifat baiknya adalah tawadu, namanya bir. Orang sifat melekat ini kalau kepada orang disebut dengan mabrur. Makanya haji mabrur bukan haji yang diterima oleh Allah. Haji mabrur itu adalah haji yang membuat orang itu berubah menjadi lebih baik. Haji mabrur. Kalau diterima oleh Allah, haji kita akan diterima oleh Allah. Seperti sholat. Haji kita diterima oleh Allah kalau syaratnya dua. Pertama adalah niat karena Allah. Kedua, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Tapi apakah jadi haji mabrur? Belum tentu. Sholat kita pasti diterima Allah kalau niat karena Allah. Kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah. Apakah sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Belum tentu. Bisa dipahami nggak? Tapi diterima oleh Allah pahala. Tapi belum tentu mengubah. Buktinya apa? Ada orang sholat masih nyuri sendal. Sholatnya terima. Terima kalau seandainya dia melakukan sesuai dengan petunjuk itu. Niat karena Allah. Kedua, ngikuti petunjuk Rasulullah. Sholatnya ikuti. Pas dia di luar, dia ada sendal bagus, berubah niatnya. Diambil. Berarti sholat itu tidak mencegah dia. Sama dengan haji, diterima oleh Allah. Tetapi apakah haji itu membuat orang yang haji bisa mabrur? Belum tentu. Karena mabrur itu ukurannya gini. Dia pergi haji, sebelumnya suka ngomongin orang. Pas dia pulang dari haji, ternyata dijaga mulutnya. Namanya mabrur tuh. Dulu dia zalim sama orang. Pas sudah pergi haji, perbuatan baiknya lebih dominan, zalimnya hilang. Makanya disebut mabrur. Dulu dia jarang sholat itu. Pas pergi haji, sholat terus dia. Yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Itu namanya birun. Orangnya mabrur. Itu bahasa Arab tuh. Birun apa kebaikan yang sudah lepas? Kebaikan yang keburukannya sudah lepas. Sehingga orang yang punya sifat birun namanya mabrur. Haji mabrur, hajjul mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasnya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir. Supaya kita ngebut nih, kan udah lapar ini, Anis. Nur tuh. Dia bilang, ingat, kebuli gitu. Jadi dalam perjalanannya Nur itu pikirannya kebuli terus. Tapi benar Pak kebuli? Iya benar. Ini orangnya. Ada pelakunya. Nice. Oke, kita mulailah, kita percepat aja. Supaya dapat berkah dari penulis kitab ya. Hikayatun ukhra, cerita lain. Hikayah ukhra. Lamma qarubat wafatu Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi, ketika wafat gurunya dari seorang syekh namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi ini punya guru. Gurunya dikit lagi mau meninggal. Maksudnya begitu. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi? Seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau masa hidupnya sama dengan masa hidup Imam Bukhari dan Muslim bin Hajjaj. Jadi beliau ini termasuk kalau di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dia sama dengan Imam Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari ya, kita ini kan Asy'ari ini orang Jabet Khair. Nah, ini termasuk juga Al-Maturidi, tapi Al-Maturidi lebih sedikit progresif ketimbang dari Asy'ari. Nah, beliau punya gurunya mau meninggal. Wa kana yauma idzin ibna 80 sanatan. Saat itu gurunya berusia 80 tahun. 80 tahun itu udah syekh, udah tua. Famarudha asy-syaikhu, lalu kemudian guru itu yang sudah sepuh, yang sudah tua itu sakit. Fa'amara, lalu memerintahkan kepada siapa? Kepada muridnya Abi Mansur Al-Maturidi, kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Apa yang diperintahkan? Ayat luba abdan bimislihi sinnan, untuk mencari seorang budak yang umurnya sama dengan dia, 80 tahun. Wayastari, dan memerintahkannya untuk membelinya. Kalau ketemu budak umur 80 tahun, beli katanya. Lalu kemudian apa? Wayu'tiqa anhu, dan bebaskan. Jadi pesannya gitu. Pesan guru kepada muridnya Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan, kau cari seorang budak yang umurnya sama dengan saya 80 tahun, lalu kemudian beli budak itu, lalu kemudian merdekakan. Fatalaba Abu Mansur pun mencari budak tersebut, fama wajada misla hadzal abdi. Dia nggak temukan ada budak umur 80 tahun. Dan memang nggak mungkin ada. Faqalu, mereka berkata, orang yang ditanya oleh Abu Mansur Al-Maturidi, apakah jual budak umur 80 tahun? Mereka mengatakan, kaifa tajidu abdan ibna 80 sanatan, bagaimana kau bisa menemukan seorang budak yang umurnya 80 tahun, wa huwa yabqa ala rik, sementara dia masih dalam
status budak, walam yu'tak, dan belum dimerdekakan, nggak mungkin kau dapat itu. Kata masyarakat yang ditanya. Faraja Abu Mansur pun kemudian kembali pulang ila ustadihi, kepada ustadznya, kepada gurunya, fa akhbaruhu, lalu menceritakan an maqalatin nas, tentang perkataan banyak orang tentang tadi. Falamma sami'al ustadzu hadhil maqal, ketika gurunya Abu Mansur al-Maturidi mendengarkan perkataan ini, wada'a ra'sahu, lalu dia meletakkan kepalanya ala turab, di tanah, wa naja rabbahu, dan bermunajat kepada Tuhannya, lalu berkata, Ilahi innal makhluqa la yahtamilu min karamihi idza balaga 'abduhu 80 sanatan bi ayyabqa 'ala rik bal yu'tiku. Kata gurunya Abu Mansur al-Maturidi, ya Allah, orang aja itu tidak sanggup karena kemuliaan dari seorang budak yang umur 70 tahun, tidak sanggup membiarkan budak yang berusia 80 tahun tidak merdeka. Pasti sudah merdeka dia. Maksudnya begitu. Tidak mungkin bisa ada orang tega melihat seorang budak sampai 80 tahun umurnya, nggak mungkin. Pasti dia sudah dimerdekakan. Kata siapa? Gurunya Abu Mansur. Fa'ana, saya, kata gurunya Abu Mansur, balagtu tsamanina sanatan, sudah sampai 80 tahun. Fa kaifa la tu'tikuni, bagaimana engkau tidak membebaskan aku dari apa? Minan nar, dari api neraka. Dia pintar nih strateginya. Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun hakim. Engkau adalah yang maha dermawan, maha mulia, maha agung, maha pengampun, maha mensyukuri, dan hakim yang bijaksana. Fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajati, lalu Allah kemudian bebaskan dia dari neraka bihusni munajati, karena bagusnya munajat dia kepada Allah. Artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan adalah yang pertama, kalau kita sudah berusia sekarang ini dianggap sebagai syekh, maka perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak mengatakan yang baik-baik, dan seterusnya sebagai investasi akhirat kita. Kedua, kita tidak putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap mengharap rahmat dari Allah yang pernah kita pelajari sebelumnya. Allah tidak memasukkan orang ke dalam surga karena amal perbuatan kita, tapi Allah masukkan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Amal perbuatan kita hanya cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وعن أهل القدر الأنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخذ عن العلماء نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وعافنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من سجد وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian ta'lim kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya akhiri, tuan rumah mau mengatakan sesuatu kepada Muhammad Taufik. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Prof. Husni yang telah mengajar kita, dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah hadir. Semoga pengajian bulanan ini terus menerus. Amin, amin, amin. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Terus menerus, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semua apa yang kita hajatkan, semua terkabul. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.